Jumpa lagi bersama Cocot Tidak Lagi ya Mok. Momok minta maaf karena memakai suara palsu. Karena nafas Momok Senin Kemis ngos-ngosan, jadi Momok harap Anda semua memakluminya ya Mok. Maafin ya Mok. Cerita berawal dari sebuah gunung yang bernama Gunung Daluo, yaitu gunung yang dipenuhi oleh hawa suci, embun dan kabut serta harta karun di mana-mana. Pada saat yang sama, monster merajalela dan berbahaya menghuni daratan gunung itu. Lalu kita diperlihatkan sebuah kaki yang menapak di salju tersebut, ternyata itu adalah seorang penatua Tao dan dua orang muridnya. Lalu sang murid pun bertanya bahwa apakah benar ada Ganoderma darah naga di tempat seperti ini, dan penatua menjawab bahwa Ganoderma darah naga tumbuh di sekitar kolam. Dan mereka di jalur yang benar. Sulit ditemukan jejak manusia di pegunungan Daluo. Bukan hanya karena tinggi dan perairan yang berbahaya, tapi juga karena penginapan Wuya di puncak gunung. Dan muridnya bertanya tentang penginapan Wuya. Lalu penatua Tao bercerita bahwa dikatakan ada 6 manusia berbahaya yang tinggal di penginapan Wuya. Mereka semua sangat brutal, tidak ada yang tahu latar belakang mereka, tapi mereka mendiami di Gunung Daluo, dan sering membuat tidak bisa kembali hidup-hidup. Jadi kita harus selalu berhati-hati menuju ke sana. Terutama ke Yishan, jangan gegabah. Dan Yishan meremehkan perkataan penatua Tao itu. Yishan berkata bahwa penatua Tao itu terlalu berhati-hati. Anda adalah penatua Tao dari Akademi Bulan Ilahi kami. Seorang raja bela diri bintang 1. Siapa yang berani mencari masalah dengan Anda? Bahkan kalau ada bahaya menerjang, aku akan selalu melindungi Moran. Sambil ia memandang wajah Moran dan Moran cemberut memalingkan wajahnya, tapi tiba-tiba Moran terdiam menatap ke depan, ternyata itu adalah kolam. Dan Moran bertanya apakah kita sudah sampai. Dan penatua Tao itu terbengong menatap kolam sambil berkata, itu kolam Ganoderma darah, disitulah tempatnya. Tapi, tiba-tiba Yishan dengan cepat berlari menuju kolam itu sambil berkata bahwa itu adalah kolam yang mereka cari. Dan penatua Tao khawatir sambil memanggil Yishan. Hai Yishan, kau bodoh ya, cepat kembali. Tapi Yishan malah tersenyum tidak mempedulikan perkataan penatua Tao itu. Dan Yishan berkata, tak disangka ada begitu banyak Ganoderma darah naga yang berharga di sini. Sambil ia langsung mengambil Ganoderma darah itu yang memenuhi tangannya. Lalu penatua Tao pun mendekati Yishan sambil menyuruh Yishan untuk kembali. Karena tindakannya itu akan mengganggu monster di sini. Dan ternyata, dari dalam kolam terdapat monster yang mengintai mereka. Sambil terdengar auman dari monster itu yang membuat mereka bertiga ketakutan. Lalu tiba-tiba muncullah monster naga di hadapan Yishan, hingga membuatnya seketika ketakutan lari menghindar. Tapi dengan cepat penatua Tao mengeluarkan pedangnya dengan skill jiwa senjata pisau safir dan Moran yang menggunakan skill jiwa binatang rubah ekor 2, akan menyerang naga itu juga. Lalu penatua Tao berkata bahwa Moran harus segera pergi dengan Yishan. Dan penatua Tao akan mengurus naga hitam itu sendiri. Sambil ia menatap Yishan yang berlari menangis ketakutan membawa Ganoderma darah naga yang masih dikejar naga hitam itu. Dan dengan cepat lagi penatua Tao mengayunkan pedangnya ke arah naga dan mengenai tubuh naga. Lalu dengan refleks, si naga hitam langsung menoleh ke arah penatua Tao dengan tatapan tajam akan menyembur menggunakan nafas api naga. Dan penatua Tao ancang-ancang akan serangan naga hitam itu. Dan ternyata, api naga hitam itu sangat besar. Dan penatua Tao pun menahan api itu menggunakan pedangnya sambil bergumam. Gawat, kuat sekali, naga hitam ini lebih kuat dariku. Sambil ia memanggil Yishan dan Moran untuk dapat pergi dari sana. Dan plak, wajah penatua Tao terkena serangan telak dari naga hitam itu. Hingga ia menabrak dinding batu, dan kepalanya menancap di batu sampai tak sadarkan diri. Yishan dan Moran khawatir dengan keadaan penatua Tao yang dikalahkan naga hitam itu. Dan tiba-tiba, naga hitam itu berbalik akan menyerang Yishan dan Moran yang sedang lengah. Dan tiba-tiba lagi terdapat petir yang menyambar dan seseorang yang berkata, teknik rahasia tubuh Super Changyan. Lalu muncullah tangan berwarna merah dengan kilatan petir menyelimuti tangan itu. Ternyata itu adalah seseorang pemuda yang akan menghantam naga hitam. Dan, jebret, pukulan pemuda itu telak mengenai kepala naga hitam hingga pinyok. Membuat Yishan dan Moran terbengong melotot menatap ke arah pemuda itu. Lalu sang pemuda langsung turun ke tanah sambil tersenyum memandang tangannya. Dan berkata, kekuatan tubuh Super Changyan benar-benar menakutkan. Aku tidak menyangka bisa melewati level dan memukul naga hitam. Sambil mereka berdua masih terbengong menatap pemuda itu. Lalu pemuda itu menatap juga mereka berdua sambil berkata, siapa kau?
Sambil kita diperlihatkan Penatua Tao yang mencabut kepalanya yang tertancap di batu, lalu pemuda itu bertanya lagi siapa mereka itu. Dan Yishan sambil berkeringat dingin melindungi Moran sambil berbalik tanya tentang siapa pemuda di hadapannya. Lalu pemuda itu menjawab bahwa dirinya adalah penduduk asli Gunung Daluo. Dan balik bertanya lagi tentang apa yang kalian bertiga lakukan di sini. Tapi tiba-tiba wajah Yishan dan Moran berubah menjadi pucat menatap ke arah pemuda. Ternyata naga hitam itu pun bangkit dari belakang pemuda tadi. Dan pemuda itu menoleh ke arah naga hitam di belakangnya, lalu pemuda itu pun menghela nafas sambil berkata, kekuatan berbeda jauh, bahkan memakai seluruh tenaga pun hanya bisa membuatnya pingsan untuk sementara waktu, tapi tak perlu panik. Kakekku cukup bisa diandalkan. Dan seketika muncullah seseorang tua berambut merah menghunus pedangnya dan menebas kepala naga hitam hingga terpotong di belakang pemuda itu yang terdiam. Sambil terlihat Yishan dan Moran yang terbengong menatap naga yang dengan mudah dikalahkan oleh kakek tua hanya dengan satu tebasan, hingga darah naga berwarna biru muncrat menghujani pemuda itu yang tersenyum. Lalu turunlah kakek tua berambut merah menuju samping pemuda tadi. Dan si pemuda berkata, kakek, kau membuatku berlumuran darah. Kakek berambut merah menjawab, aku hanya terburu-buru untuk menyelamatkanmu, pergi cepat dan cabut gigi naga hitam itu. Segeralah kembali ke penginapan setelah mencabut giginya, jangan berlama-lama di sini. Tapi tiba-tiba kakek itu melirik ke arah Yishan dan Moran, dan kakek berkata, siapa kedua bocah ini? Sambil mereka berdua ketakutan menatap ke arah kakek tua itu yang bermuka bengis. Tapi tiba-tiba lagi terdengar suara Penatua Tao memanggil Yishan dan Moran untuk menjauhi kakek rambut merah itu. Sambil Penatua Tao memandang kakek rambut merah itu, Penatua Tao bergumam, dengan lengan kiri yang patah, mata kiri yang buta, dan kehebatan ini. Benar pasti dia, sambil terlihat wajah Penatua Tao itu yang bonyok, dan ia pun berkata lagi. Kau adalah salah satu dari 6 manusia berbahaya dari penginapan Wuyakan. Pendekar satu tangan yang membunuh orang dengan kejam. Yishan, kalian berdua cepat lari, aku akan mengurus mereka. Bahkan hingga kehilangan nyawa pun aku akan. Tapi tiba-tiba ia langsung dipukul oleh kakek rambut merah dengan cepat di bagian muka, hingga Penatua Tao pun tertancap lagi di dinding batu itu, dan membuat Yishan dan Moran makin khawatir dan ketakutan. Dan kakek rambut merah pun menganggap Penatua Tao terlalu berisik. Lalu Moran bersama Yishan emosi menatap ke arah kakek rambut merah yang menghajar Penatua Tao hingga tertancap lagi. Tapi tiba-tiba tubuh mereka berdua seakan-akan terlilit oleh sesuatu, hingga membuat mereka berdua bingung. Ternyata itu adalah ulah serangan dari kakek rambut merah, yang menggunakan skillnya mengikat Moran dan Yishan itu. Kakek rambut merah berkata, kalian seorang tahap Raja Beladiri dan 2 Grandmaster Beladiri, ayo katakan, untuk apa kalian datang ke Gunung Daluo ini? Sambil ia mengepalkan tangannya dengan erat, yang membuat Moran kesakitan hingga muntah darah, dan Yishan khawatir dengan keadaan Moran. Yusan berkata, pria tua, lepaskan Moran, hadapi aku saja. Dan cucu kakek rambut merah dari belakang khawatir berkata, kakek jangan bunuh orang lagi. Lalu kakek rambut merah melirik cucunya sambil berkata, jangan khawatir, aku hanya mengikatnya, muntah darahnya tidak ada hubungannya denganku, kalau tebakanku salah, dia memiliki tubuh yin murni yang sangat langka. Sambil kita diperlihatkan tubuh yin murni yang bersinar di bagian perut, dilihat oleh kakek rambut merah. Lalu kakek rambut merah menjawab lagi, tapi tingkat kultivasinya terlalu rendah, tidak mampu mengendalikan energi yin murni yang dihasilkan oleh tubuh yin murninya. Gunung Daluo adalah tempat yang sangat dingin, dia pasti tahu fisiknya sendiri, tapi dia masih berani mengaktifkan jiwa petarung, itulah yang menyebabkan racun hawa dingin di tubuhnya tiba-tiba kambuh. Tubuh yin murni sangat langka. Tubuh gadis ini untukmu. Sambil ia melemparkan Moran ke arah cucunya itu, dan pemuda itu pun terkejut menangkapnya dan mendapatkan jackpot. Lalu dari hadapan kakek rambut merah terdapat Yishan yang emosin berkata, apa yang sedang kalian lakukan? Cepat lepaskan Moran. Dan kakek rambut merah menatap Yishan sambil bertanya, nak apa yang kalian lakukan si Gunung Daluo ini? Lalu Yishan dengan muka datar menjawab, kau monster tua yang kejam, aku tidak akan memberitahumu. Tapi dengan cepat, tangan kanan kakek rambut merah menampol wajah Yishan dengan keras, hingga Yishan bonyok menangis sambil segera menjawab, Hua, kami dari Akademi Bulan Ilahi dari Istana Jialan. Gunung Daluo kaya akan Ganoderma darah naga, kami kesini hanya untuk mencoba keberuntungan kami untuk mendapatkannya. Tapi, dengan cepat lagi, kakek rambut merah berkata, berisik, sambil ia menampol Yishan hingga tertancap di pohon sana.
Layu kakek rambut merah berjalan sambil berkata, ketiga orang ini bukan mata-mata dari luar gunung, aku akan membiarkan mereka tetap hidup, ayo kembali ke penginapan. Sambil cucunya itu masih menggendong Moran di tangannya. Lalu kakek rambut merah melirik cucunya sambil berkata lagi, tubuh Yin murni adalah salah satu dari 10 tubuh suci, bisa melengkapi tubuh yang murni untukmu. Jadi bawa gadis ini ke penginapan bersamamu, dan menjadikannya istrimu. Sambil cucunya itu tersenyum bertanya-tanya akan kata-kata kakek rambut merah itu. By the way, pemuda ini bernama Chu Xingchen. Ia adalah seorang penyintas yang tak berhasrat. Tidak seperti protagonis lainnya, ia telah terpindah dan berada di Shenzhou selama 18 tahun, dan hanya ditemani oleh Gunung Daluo yang tertutup es. Dan diasuh oleh 6 psikopat tua. Mereka disegel di Gunung Daluo dengan penginapan sebagai pusat formasi taktis selama hampir 1 abad. Chu Xingchen dipungut dan dibesarkan oleh mereka, dan menjadi harapan mereka untuk menerobos dan membuka segel itu. Asalkan ia bisa mengaktifkan jiwa petarungnya, maka ia akan turun gunung untuk mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Tapi ia hanyalah seorang manusia yang tak memiliki akar kultivasi. By the way, sebagai seorang programmer yang dulunya meninggal karena kelelahan, aku sangat puas dengan tempat ini. Pedesaan yang indah, kehidupan yang menyenangkan, dan ia telah merencanakan kehidupan pensiunnya. Sambil ia bergumam, hari ini menanam kentang, besok tanam ubi jalar. Tapi sistem cheat datang secara tak terduga. Dan sistem itu bernama Kuat. Lalu Kuat pun berkata, sudah takdir bagimu untuk memperoleh sistem cheat. Sistem jiwa petarung terkuat akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Aku akan membantu Anda mencapai puncak tertinggi dalam kultivasi. Kenapa kau terlihat enggan? Sambil wajah Chu Xingchen yang masam memegang sayurannya karena seakan-akan tidak mau mendapatkan sebuah sistem petarung terkuat. Lalu Chu Xingchen berkata, ampuni aku sudah berumur setengah baya, kalau menambahkan umur kehidupanku yang lalu dan kehidupan sekarang, kenapa memberiku sistem yang begitu bodoh? Lebih baik beralur ke sistem pensiun atau sistem pertanian. Tapi Kuat mengulurkan tangannya sambil berkata, kamu tidak menyukaiku. Sambil Kuat akan meraih wajah Chu Xingchen, hingga membuat Chu Xingchen bertanya-tanya. Dan ternyata sistem Kuat mengikat Chu Xingchen menggunakan tentakelnya sambil berkata bahwa, apakah kamu pikir sistem dapat diubah dengan seenaknya? Hari ini kamu harus menerimaku, biarkan aku menjadi parasit di dalam tubuhmu. Dan Chu Xingchen kesakitan sambil marah berharap sistem Kuat pergi dari hadapannya, karena ia menganggap sistem telah mengganggu kehidupan pensiunnya. Tapi, sistem malah menusuk dada Chu Xingchen menggunakan tentakelnya, hingga membuat Chu Xingchen merasa sangat kesakitan. Hingga ia pun berteriak sekuat tenaga, dan memunculkan sinar yang menembus atap rumahnya. Lalu para keenam tetua psikopat pun merasakan aura dari Chu Xingchen, hingga dari kejauhan aura itu mengarah ke arah langit dari atas gunung. Lalu kita diperlihatkan beberapa saat kemudian di dalam lautan kesadaran Chu Xingchen. Ia lalu membuka matanya dan terdiam menatap bola cahaya berterbangan di sekitarnya dengan sistem Kuat di sampingnya. Chu Xingchen bertanya-tanya di mana ia berada, lalu ia melirik saat sistem berkata bahwa, Chu Xingchen sudah menyelesaikan misi kebangkitan, dan ini adalah menara surga 9 tingkat, yang berguna untuk memahami jiwa petarung Chu Xingchen. Tapi karena tingkat kultivasi Chu Xingchen terlalu rendah, ia hanya dapat melatih jiwa senjata di menara surga tingkat pertama. Dan jiwa petarung dibagi menjadi beberapa, yaitu, jiwa binatang, jiwa tumbuhan, jiwa senjata, jiwa bintang, dan jiwa khusus. Lalu sistem Kuat menyuruh Chu Xingchen untuk memilih jiwa petarungnya sekarang. Dan muka Chu Xingchen makin masam, karena ia tidak ingin memilih jiwa petarung apapun. Tapi, sistem di sana malah berkata, bagus, karena sistem telah membantu untuk mencicokkan jiwa petarung yang paling cocok secara otomatis, dan memberi selamat kepada Chu Xingchen. Dan Chu Xingchen malah makin emosi karena ulah sistem yang dianggapnya aneh karena terlalu memaksanya. Sambil terdapat bola berwarna kuning dengan titik merah menyerpai mata di samping Chu Xingchen. Tapi sistem Kuat langsung melakukan penyatuan jiwa petarung ke arah mata Chu Xingchen, tapi Chu Xingchen menolaknya dan tetap tidak bisa. Lalu aura yang menyerupai mata itu masuk ke mata kanan Chu Xingchen sambil mata itu berkata, bahwa ia adalah mata yang bisa melihat segalanya. Yaitu mata emas, sambil mata emas itu terus masuk ke mata kanan Chu Xingchen. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Chu Xingchen yang sedang berbaring membuka matanya dengan terbengong. Ternyata, ia sudah dikelilingi oleh para tetua psikopat,
dan mereka menyapa Chu Xingchen sambil berkata bahwa Chu Xingchen telah membuat mereka khawatir setengah mati, karena begitu mereka masuk, mereka melihatnya pingsan di lantai. Lalu kakek rambut merah berkata bahwa membangkitkan jiwa petarung saja dapat menghasilkan fluktuasi yang segitu kuat, dan Chu Xingchen memang layak menjadi cucunya. Lalu kakek rambut merah ingin melihat jiwa petarung Chu Xingchen, dan ia berharap bahwa jiwa petarung cucunya itu di tingkat tertinggi, sambil ia memegang kepala Chu Xingchen itu. Tapi, seketika mereka semua terkejut dengan muka masam, karena jiwa petarung Chu Xingchen berada di tingkat roh. By the way, jiwa petarung dibagi menjadi 9 tingkat, pertama yang paling rendah tingkat roh, tingkat gaib, tingkat bumi, tingkat langit, tingkat raja, tingkat kaisar tingkat suci, tingkat kaisar langit dan tingkat dewa. Sambil terlihat juga kakek kumis kecewa berkata bahwa fluktuasi kebangkitan yang begitu kuat hanya berada di tingkat roh, yaitu tingkat terendah dari jiwa petarung. Potensi yang sangat rendah, hanya bisa berkultivasi hingga tingkat master petarung, dan ia menangis berkata lagi bahwa mereka menunggu selama 18 tahun untuk kebangkitan jiwa petarung Chu Xingchen, dan mereka kecewa karena hanya di tingkat roh, sambil terlihat mereka semua yang juga menangis kecewa. Dan tiba-tiba muncul Akuat di depan Chu Xingchen sambil berkata bahwa, ia memberi selamat kepada Chu Xingchen, atas keberhasilan penyatuan jiwa petarung, dan mendapatkan alat keberuntungan untuk pemula, yaitu jimat menakuti lawan. Jimat itu memungkinkan Chu Xingchen untuk menyerang lawan dengan melewati paling banyak 3 level. Membuat lawan pusing sejenak tanpa menyebabkan kerusakan nyata, dan waktu cooldown untuk alat itu akan berkurang saat level Chu Xingchen meningkat. Sambil Chu Xingchen memegang jimat dan berkata bahwa, apakah benar jimat ini bisa menakuti lawan? Dan sistem kuat menjawab bahwa, selain jimat itu, mata emas itu adalah jiwa petarung tingkat roh, tapi dapat ditingkatkan tanpa batas melalui berbagai bahan. Dan sekarang si sistem kuat mempersilahkan Chu Xingchen pergi ke Gunung Daluo untuk mengumpulkan bahan yaitu gigi naga hitam dan darah roh monster untuk menaikkan level. Tapi, Chu Xingchen malah segera berbaring lagi di tempat tidurnya sambil berkata untuk menyuruh pergi sistem kuat itu, karena kenapa ia harus repot-repot menuruti apa yang sistem katakan. Dan tiba-tiba ia langsung disetrum oleh sistem, sambil sistem berkata bahwa Chu Xingchen harus segera mengumpulkan bahan dan harus bekerja keras. Lalu dengan muka gosong ia berteriak pada kakek, bahwa ia minta dibawa ke Gunung Daluo secepatnya. Dan kakek rambut merah pun menjawab dengan bertanya-tanya kenapa wajah Chu Xingchen menjadi hitam, hehehe. Dan Chu Xingchen itulah sepenggal kisah Chu Xingchen sampai ke Gunung Daluo ini. Oleh karena itu, untuk mendapatkan bahan, Chu Xingchen pergi melawan naga hitam di awal cerita tadi. Sambil kita dibawa di saat sekarang, Chu Xingchen dengan memegang pita merah di dadanya ia pun berkata, jadi ini untuk apa? Ternyata, terdapat si Moran yang masih pingsan di tempat tidur Chu Xingchen itu, lalu Chu Xingchen emosi mencopot pita merahnya sambil berkata, aku hanya mencari gigi naga hitam, tapi, kenapa aku malah membawa pulang seorang istri, orang-orang tua ini, mengurung kami tanpa meminta pendapatku. Tapi muncullah sistem kuat yang berkata bahwa, itu wanita yang begitu cantik, kenapa kau menolak? Dan Chu Xingchen pun menjawab, bahwa, dada gadis itu terlalu besar. Hehehe, agak lain nih si MC kita ini. Lalu Chu Xingchen makin emosi berkata bahwa ia menyuruh sistem untuk menikahi gadis itu, karena Chu Xingchen tidak menyukai gadis berdada besar dan jangan merendahkan cewek berdada rata tahu. Lalu sistem kuat berkata, apa yang akan Chu Xingchen lakukan? Dan Chu Xingchen menjawab bahwa seorang pria tidak akan mengambil keuntungan di saat seperti ini. Tapi tangannya malah mengarah ke arah semongko Moran yang kenyal itu sambil ia berkata, apa membuka baju dulu ya? Dan sistem kuat balik bertanya-tanya dengan tingkah Chu Xingchen itu. By the way, Momok lupa kasih tahu julukan para psikopat tua itu, pertama kakek rambut merah adalah si maniak pedang, kakek kumis si perokok berat, kakek rambut hitam panjang si Buddha beracun, kakek rambut hitam pendek si pandi besi, kakek kacamata si peramal, dan wanita itu adalah bernama Kirmisi. Lalu kita beralih lagi di kamar Chu Xingchen, di sana seakan Moran sedang terjatuh di jurang dengan tidak memakai apapun. Lalu Moran terbangun menatap depan. Dan ternyata, terdapat Chu Xingchen yang sedang membuka tutup semongkonya si Moran, sambil Chu Xingchen sadar bahwa Moran sudah terbangun. Dan dengan cepat, Moran langsung menendang biji salak dari Chu Xingchen itu hingga kesakitan. Dan Moran berkata, dasar mesum, lepaskan aku. Sambil Chu Xingchen malah makin memegang erat kedua tangan Moran itu. Lalu Chu Xingchen berkata, jangan bergerak, jangan meronta kalau mau hidup. Waduh mau diapain nih si Moran ini Mok?
Hehehe. Dan Moran pun emosi memancarkan aura yin murninya sambil memanggil Chu Xingchen seorang bajingan. Dan tiba-tiba Moran langsung muntah darah lagi, hingga membuat Chu Xingchen kaget khawatir berkata bahwa, racun hawa dingin Moran kambuh lagi, dan Moran tadi masih memaksakan mengaktifkan jiwa petarungnya. Apakah kau mau mati? Ucap Chu Xingchen. Lalu dengan cepat Chu Xingchen menggigit jarinya hingga berdarah sambil berkata, aku akan coba menyelamatkanmu, sambil ia membuka tutup semongko Moran lebar-lebar. Dan Chu Xingchen akan mengarahkan jarinya ke tubuh si Moran itu. Ternyata ia menuliskan mantra di antara semongko si Moran itu, dan membentuk jiwa murni yang di tubuh si Moran, dan Moran pun terdiam agak baikan. Dan Chu Xingchen pun mengusap mukanya sambil berkata bahwa, untungnya, ia memiliki tubuh yang murni, dan ia menulis jimat darah ini dapat menahan racun hawa dinginnya untuk sementara waktu, sambil Moran belum sadarkan diri. Dan tiba-tiba perlahan si Moran pun tersadar, hingga Chu Xingchen pun terbengong. Lalu Moran pun terbangun sambil marah menutupi semongkonya dan berkata bahwa Chu Xingchen seorang mesum. Tapi Chu Xingchen malah berkata bahwa Moran itu yang mesum. Lalu Chu Xingchen menutupi dadanya dengan kedua tangan menyilang, hingga membuat Moran makin bertanya-tanya. Dan Chu Xingchen malah menangis berkata bahwa, apakah kau pikir aku ingin melepas bajumu, itu semua untuk menyelamatkanmu, sungguh tak berperasaan. Aku masih perjaka ting-ting tahu, kaulah yang berbuat mesum padaku, lihat jariku ini, sakit sekali. Aku menyelamatkanmu tapi kamu malah menendangku, cepat minta maaf. Sambil ia menunjukkan jarinya yang berdarah itu pada si Moran, dan Moran bingung sambil langsung meminta maaf. Lalu Chu Xingchen meminta Moran untuk berterima kasih padanya, sambil ia menangis di hadapan Moran yang mengucapkan terima kasih kepadanya, yang seakan-akan dialah yang tertindas oleh si Moran. Lalu Moran makin bengong berkata untuk jangan menangis. Tapi, Chu Xingchen malah tersenyum bergumam, untungnya aku berpura-pura kasihan terlebih dahulu, mustahil bagiku untuk bertanggung jawab hanya karena melihat tubuhmu, jangan coba-coba untuk menggangguku terus, dasar dada besar. Dan di sisi Moran ia pun tambah bingung bergumam, apakah benar ini semua salahku? Lalu Chu Xingchen berkata lagi, benar, aku lelaki yang ganteng dan berhati baik, aku akan memaafkanmu, aku akan membawamu keluar dari gunung melalui jalan kecil nanti. Tapi, tiba-tiba mereka berdua mendengar suara dari luar yang berkata, Chu Xingchen, kau sudah selesai. Ternyata itu adalah 6 tetua psikopat. Dan mereka berkata lagi bahwa, mereka mengandalkan Chu Xingchen untuk mendapatkan seorang cicit untuk mereka. Lalu Chu Xingchen makin pusing dengan tingkah laku para orang tua itu. Dan segeralah ia membuka jendela kamarnya menyuruh Moran untuk segera pergi bersamanya. Tapi, saat ia nangkring di jendela, terdapat gempa yang dahsyat di sana. Dan Chu Xingchen berkata bahwa gempa ini diakibatkan oleh kejutan jiwa yang kuat, entah siapa yang melakukannya. Sambil terlihat juga para tetua psikopat itu pun merasakannya juga. Sambil kita, diperlihatkan sebuah kaki dengan aura yang kuat sedang menapak di tanah. Ternyata itu adalah kakek tua dari bawah penginapan sedang menatap ke atas dan berkata bahwa keluarga Sue dari kerajaan Jialan datang untuk bertamu. Kalau cucunya si Moran mengganggu kultivasi kalian, ia meminta maaf untuknya. Dan mohon lepaskan dia, kalau tidak, aku akan menghancurkan penginapan Wuya ini. Sambil terlihat Moran yang dari atas memanggil-manggil kakeknya itu. Nih Mok, bonus Moran tadi yang aduhai. By the way, keluarga Sue adalah salah satu dari 4 keluarga besar kerajaan Jialan. Keluarga Sue yang telah diturunkan selama berabad-abad, dengan latar belakang yang terkenal dan banyak anggota yang kuat. Sambil kita diperlihatkan sistem kuat di samping Chu Xingchen berkata bahwa Sue Zhenchuan adalah kaisar bela diri tingkat atas. Bahkan di seluruh kerajaan Jialan, sangat sedikit orang yang bisa bersaing dengannya. Sambil Chu Xingchen tersenyum mendengar kata sistem kuat itu, lalu Chu Xingchen berkata bahwa yang datang itu orang kuat. Dan Moran berkata juga bahwa Penatua Tao telah kembali untuk memberitahu kakeknya, dan kakek kedua juga kakek ketiganya, dan sebagian besar anggota keluargaku yang merupakan Raja Bela Diri telah datang. Sambil ia menyuruh Chu Xingchen untuk pergi dari sana, karena Moran menganggap Chu Xingchen adalah orang baik, ia takut kakeknya akan membunuh Chu Xingchen. Tapi, Chu Xingchen malah tersenyum berkata, apa, membunuhku, aku khawatir dia tidak mempunyai kemampuan itu. Sambil kita diperlihatkan ke-6 tetua psikopat yang memandangi ke arah kakek si Moran. Dan Kirmizi berkata, dasar bodoh, hancurkan saja kalau bisa. Lalu ia menoleh ke arah para tetua psikopat, siapa di antara kalian yang baru saja kalah dalam permainan kartu,
cepat turun, sambil ia memandangi para kakek psikopat itu. Dan dari bawah para kakek dari si Moran itu masih menunggu jawaban dari atas. Lalu kakek kedua berkata, tidak ada tanggapan dari penginapan, bagaimana ini? Lalu kakek pertama berkata serang. Dan dengan cepat mereka langsung meluncur lepas landas terbang menuju ke arah penginapan itu dengan cepat. Tapi tiba-tiba dari depan mereka terdapat kakek kacamata yang menghadang mereka sambil berkata, serang. Serang apaan? Dan mereka bertiga pun terkejut, sambil terlihat pusaran asap dari hadapan kakek kedua itu. Ternyata itu adalah sebuah senjata yang memancarkan sinar yang mengarah ke arah mereka. Dan sinar itu pun membesar dan memanjang dengan warna biru. Sambil terlihat senjata itu dengan asap bekas tembakan. Dan kakek kacamata pun tersenyum menatap ke arah mereka sambil berkata, dasar kaisar bela diri tidak tahu diri. Dan ternyata, ketiga kakek itu pun terluka parah terkena serangan dari kakek kacamata. Dan kakek pertama terbengong tak percaya berkata, bagaimana mungkin, dengan kekuatan seperti ini, siapa kalian? Kakek kacamata menjawab, siapa aku katamu? Kenapa aku harus menceritakan kepada orang mati? Sambil ia akan menyerang lagi ke arah mereka bertiga, hingga kakek pertama pun gemeteran. Tapi tiba-tiba terdengar suara Moran di sana. Ternyata ia sudah berada di depan kakek pertama untuk melindunginya. Lalu kakek kacamata makin bertanya-tanya menatap ke arah Moran, begitu juga kakek lainnya, dan Kirmizi berkata, ah, kenapa cucu mantuku ada di bawah sana? Sambil terlihat sekilas gerakan cepat dari hadapan mereka. Dan kakek kacamata pun menoleh ke belakang, karena kakek merah batuk berkata, kenapa di sini penuh asap? Dan tiba-tiba, kakek kacamata seketika dililit tali beraura kuning. Ternyata itu adalah ulah dari Chu Xingchen. Dan ia berkata, kakek kacamata peramal, maafkan aku, sambil ia menarik erat tali kakek kacamata. Chu Xingchen berkata pada Moran untuk segera membawa keluarganya pergi dari sana, dan si Moran menatapnya sambil membantu kakek pertama. Lalu beberapa saat kemudian setelah Moran bersama para kakeknya pergi dari penginapan Wuya itu, kita diperlihatkan penginapan Wuya dari kejauhan, dan terdapat di dalamnya Chu Xingchen yang sedang duduk di lantai terdiam berkeringat dingin ketakutan. Ternyata dari depannya terdapat keenam tetua psikopat yang menatapnya dengan bengis. Lalu Chu Xingchen masih terdiam membayangkan kejadian tadi sambil bergumam, ah sial, awalnya aku hanya akan menonton pertunjukan dari samping Moran, tapi Moran khawatir karena para kakeknya kalah karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Lalu Moran meminta tolong pada Chu Xingchen untuk menyelamatkan para kakeknya. Dan Chu Xingchen berkata, kenapa harus aku yang menyelamatkan mereka? Dan tiba kuat dari samping pun berkata, ding, ding, menerima permintaan Sue Moran. Selesaikan misi dalam kurung menyelamatkan kakek Moran. Wanita adalah keperluan utama bagi protagonis. Sistem akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Silahkan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kesan baik dari wanita, dan berjuang untuk hidup dikelilingi oleh wanita cantik. Waduh mok-mok, sistem kuat malah ngajak mengharem nih. Lalu dengan marah Chu Xingchen pun menjawab, apa-apaan ini, aku tidak mau. Dan kuat berkata lagi dengan nada mengacam, jika Anda menolak misi, maka Anda akan menikmati sengatan listrik sepanjang hari. Dan Chu Xingchen pun dengan cepat langsung menyetujui permintaan Moran itu sambil berkata, oke, kakekmu adalah kakekku juga, aku akan menyelamatkan kakek. Dan Morap lega berterima kasih kepada Chu Xingchen. Lalu kita dibawa di saat sekarang, terdapat Chu Xingchen yang masih terdiam gemetar bergumam, jadi inilah yang sebenarnya terjadi, sistem yang terkutuk, kenapa kau tidak keluar menyelamatkanku sekarang? Sambil terlihat hawa membunuh dari tubuh para tetua psikopat itu. Lalu Kirmizi tersenyum berkata, katakan, bajingan tidak tahu berterima kasih, kenapa kamu membiarkan mereka semua pergi? Hah? Katakan cepat. Lalu si kakek Buddha beracun berkata, sudahlah Kirmizi, jangan membuatnya takut. Chu Xingchen, kali ini kau benar-benar keterlaluan. Terlepas dari masalah lain, orang-orang itu telah melihat wajahmu, bagaimana kalau mereka membalas dendam padamu setelah kau turun gunung? Tidak ada perlindungan dari kami, dan dengan jiwa petarung tingkat roh, bagaimana kamu bisa selamat? Sambil Chu Xingchen terbengong terdiam mendengarkan nasihat Buddha beracun itu. Lalu Chu Xingchen bertanya pada sistem, hai, Kaut, apakah jiwa petarungku dapat ditingkatkan? Kan, sekarang semua bahan sudah lengkap, aku ingin meningkatkan levelku, dan sistem menjawab, baik tuan. Sambil terlihat Buddha beracun berkata lagi, fisik gadis itu sangat cocok denganmu, dengan latihan kultivasi ganda, kekuatan kultivasimu akan meningkat pesat, tapi kau malah melepaskannya, dasar kau ini ceroboh.
Tapi tiba-tiba terdapat aura mata emas melayang-layang, dan terdengar Chu Xingchen berkata, "Kakek racun, jiwa petarung pertamaku, sudah bukan tingkat roh." Sambil mata dari Chu Xingchen berkobar membara dengan disusul tubuhnya yang memancarkan aura juga, hingga membuat para tetua itu pun terbengong menatap ke arah Chu Xingchen. Lalu sistem berkata, "Ding, ding, selamat kepada Tuan, upgrade berhasil, sekarang Anda telah menjadi petarung biasa tingkat 3, dan jiwa petarung Anda telah berubah menjadi tingkat gaib." Sambil kekek rambut merah terbengong akan pencapaian Chu Xingchen itu, sambil ia berkata, "Chu Xingchen jiwa petarungmu berevolusi, sekarang adalah tingkat gaib." Sambil mereka bergembira mengelilingi Chu Xingchen itu. Lalu dengan erat kakek rambut merah mendekap erat Chu Xingchen sambil berkata, "Sudah hidup puluhan tahun, aku masih belum pet melihat jiwa petarung yang bisa berevolusi secara otomatis. Kau sangat hebat cucuku, kau ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang cerah. Kau dikirim oleh dewa untuk menyelamatkan kami. Cucuku benar-benar hebat." Dan Chu Xingchen hanya terdiam bergumam, "Bagus, berhasil mengalihkan perhatian mereka." Tapi tiba-tiba Kirmizi menatap ke arah Chu Xingchen sambil berkata, "Jadi, mengapa kau membiarkan mereka semua pergi?" Mereka semua pun menjawab, "Benar, kenapa itu bisa terjadi?" Sambil Chu Xingchen makin berkeringat dingin lagi. Dan beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan Chu Xingchen ya berkalungkan papan kayu bertuliskan anak durhaka. Dan ia tetap tidak bisa terlepas dari nasib berlutut di gudang kayu. Tapi tiba-tiba sistem muncul lagi berkata, "Tuan jangan sedih. Setelah ini kamu pasti bisa mendapatkan hati Sue Moran." Chu Xingchen menjawab, "Aku tidak butuh hatinya." Sistem sialan. Lalu sistem berkata lagi, "Tapi keluarga Sue cukup kuat. Setelah turun gunung, Anda harus menghindari mereka." Chu Xingchen menjawab, "Kupikir juga tidak perlu. Mereka bisa pergi dengan mudah. Psikopat-psikopat tua itu pasti sengaja." Sambil ia malah tersenyum. Lalu beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan di tempat lainnya, terdengar seseorang berkata tentang mantra kutukan hati. Ternyata itu adalah kakek pertama bersama lainnya sedang rapat. Kakek pertama berkata, "Benar, kami bertiga terkena mantra kutukan hati saat kami terkena serangan cahaya. Kutukan ini biasanya tidak bekerja, tapi akan menyerang secara tiba-tiba ketika dipicu sesuatu. Ini adalah kutukan kuno yang langka. Kondisi serangan dan metode penghapusan kutukan semuanya ditentukan oleh orang yang mengutuk." Lalu kakek kedua berkata juga, "Meskipun lolos sekali, tapi nyawa kita dikendalikan oleh orang lain. Benar-benar memalukan." Dan kakek pertama menjawab, "Tidak memalukan. Mereka jauh lebih kuat. Aku khawatir orang yang menyerang kita adalah petarung yang telah mencapai tingkat Kaisar Langit." By the way, tingkatan 6 psikopat itu, berada di tingkat Kaisar Langit bela diri di bawah tingkatan tertinggi yaitu Dewa Bela Diri. Sambil kita dibawa di rapat keluarga Sue, terlihat Ishan yang berdiri sambil terkejut berkata bahwa, tingkat Kaisar Langit Bela Diri adalah calon Dewa Bela Diri. Dan mereka semua berdiskusi bahwa, sudah hampir seabad tidak pernah muncul Kaisar Langit Bela Diri di benua Sensu. Banyak orang kuat telah dikorbankan dalam pertempuran melawan kejahatan. Kapan Kaisar Langit Bela Diri Gunung Daluo ini muncul? Lalu kakek kedua berkata bahwa, ia merasa familiar dengan jiwa petarung orang tua itu. Bahkan 100 tahun yang lalu, sepertinya memang ada seseorang yang berasal dari Pavilion Tianji yang pernah mencapai tahapan Kaisar Langit Bela Diri. Tapi di sela omongannya, kakek pertama berkata bahwa, ia memperingatkan kakek kedua untuk berhati-hati dalam berbicara. Mereka tidak boleh membicarakan nama orang yang dianggapnya iblis oleh mereka, walaupun orang itu sudah meninggoy. Karena asal-usul orang itu adalah rahasia, mungkin pemicu kutukan hati juga berkaitan dengan ini, kakek pertama menyuruh untuk melupakan yang terjadi hari ini, jangan mengatakan kepada orang luar, karena setelah membicarakannya pada Yang Mulia, baru mereka akan memutuskan cara menanganinya. Lalu kakek pertama bertanya pada Moran, apakah Moran benar telah mengatakan bahwa, ada seorang anak muda yang baru saja membangkitkan jiwa petarungnya di Gunung Daluo itu, dan Moran membenarkannya. Lalu kakek pertama berkata lagi, mereka bisa memaafkan dia, dan akan mengirim seseorang untuk mengawasi Gunung Daluo, dan segera laporkan kalau ada pergerakan, sambil Moran pun hanya terdiam di sana. Lalu beberapa saat kemudian, kita dibawa lagi di air Gunung Daluo. Terdapat air terjun, dan di bawahnya terdapat Chu Xingchen yang sedang berlatih dan bermeditasi. Tapi di sana ia bergumam, bahwa airnya sangat dingin sekali. Sambil ia membayangkan dilatih oleh para psikopat tua, karena setelah mereka mengetahui bahwa jiwa petarung Chu Xingchen dapat ditingkatkan, orang-orang tua itu mulai melatih Chu Xingchen seperti orang gila, itu dikarenakan kekuatan mereka melemah dari tahun ke tahun karena segel, jadi mereka sedang mengejar waktu untuk membuka segel tersebut. Akhirnya Chu Xingchen disiksa mati-matian oleh mereka. Dan Chu Xingchen belum pernah berlatih begitu keras sejak datang ke dunia ini, dan level Chu Xingchen meningkat pesat, satu langkah lagi akan menjadi master bela diri. Sambil ia berlarian pulang menuju penginapan Wuya, dan saat ia membuka pintu, terdapat ke-6 psikopat tua sedang menunggunya.
Chu Xingchen bertanya kenapa mereka semua memandanginya. Lalu Buddha Racun menjawab bahwa, mereka telah membahasnya, dan menyuruh Chu Xingchen untuk turun gunung malam ini, sambil terlihat Chu Xingchen yang terbengong. Lalu ia berkata, bukankah mereka bermaksud menunggunya mencapai tingkat master bela diri, baru menyuruh untuk turun gunung. Tapi ia malah langsung ditendang keluar pintu, sambil kakek psikopet itu berkata bahwa, mereka sudah mengajarinya semua yang bisa mereka ajarkan, jadi Chu Xingchen tidak ada gunanya tinggal di Gunung Daluo lagi, lebih baik turun gunung dan melatih diri sesegera mungkin, dan menyuruh untuk segera berkemas. Lalu beberapa saat kemudian, terlihat kakek kacamata peramal yang sedang membuat mantra formasi. By the way, karena ada banyak monster tingkat tinggi di Gunung Daluo, sangat berbahaya bagi Chu Xingchen untuk keluar sendirian, karena dipengaruhi oleh segel, semakin jauh dari penginapan, semakin lemah orang-orang tua itu, dan mereka tidak bisa mengantar Chu Xingchen turun gunung dengan aman, jadi hanya bisa mengandalkan teleportasi. Sambil terlihat Chu Xingchen berada di tengah formasi, dan Chu Xingchen di sana terdiam. Cemberut bergumam, karena tindakan mereka terlihat mirip dengan upacara pemujaan sekte sesat. Lalu dari depan, terdapat kakek racun berkata bahwa mereka akan mengantarnya langsung ke kota Jialan. Setelah turun gunung, Chu Xingchen harus menemukan 6 barus suci untuk membuka segel, karena sejauh yang mereka tahu, satu disimpan oleh keluarga kerajaan, itu sebabnya mereka membiarkan Chu Xingchen pergi ke Jialan, dan 5 petunjuk batu lainnya semuanya berada di cincin yang kakek racun berikan pada Chu Xingchen. Di dalam cincin ada hadiah untuknya, untuk Chu Xingchen dari mereka semua, dan menyuruh untuk menyimpan baik-baik. Lalu kakek racun berpesan lagi, bahwa Gunung Daluo terkenal dengan gunung yang membawa kesialan. Chu Xingchen harus lebih berhati-hati, jangan membiarkan orang lain tahu asal-usulnya. Dan kakek rambut merah berkata bahwa cukup nasihat basa-basinya, karena formasi teleportasi tidak bisa bertahan lama, dan mereka menyerahkan tugas membuka segel ini pada Chu Xingchen, agar ia tidak akan mengecewakan mereka. Lalu Chu Xingchen menjawab, tentu kakek, tunggu aku kembali ya semuanya, sambil ia melambaikan tangan, dan mereka sangat bersedih dengan kepergian Chu Xingchen itu. Dan perlahan tubuh Chu Xingchen menghilang terteleport ke kota Jialan. Sambil terlihat kakek kacamata di sana yang muntah darah karena efek dari teleportasi yang menguras tenaganya, dan mereka semua khawatir dengan kakek kacamata peramal. Lalu kakek kacamata berkata bahwa hanya Kaisar Langit Bela Diri yang bisa membuka formasi taktis teleportasi dengan melawan kekuatan segel secara paksa. Untungnya, jiwa petarung Chu Xingchen bangkit tepat pada waktunya, sehingga kakek kacamata masih bisa mengirimnya keluar. Kekuatan kakek kacamata telah melemah dari tahun ke tahun, dan kali ini teleportasi paksa membuat tingkatan kultivasinya jatuh dari tingkat Kaisar Langit Bela Diri. Tapi ia tidak bersedih karena ia orang terakhir yang jatuh dari tingkat Kaisar Langit Bela Diri. Sambil ia mengejek karena menganggap mereka berlima lemah, hingga Kirmizi sangat emosi. Dan kakek racun berkata bahwa, bisakah Chu Xingchen kembali dengan selamat, karena Chu Xingchen anak yang baik, mereka berharap Chu Xingchen tidak hanya bisa membuka segel dan menyelamatkan mereka, tapi juga bisa menjauh dari hal-hal berbahaya ini. Mereka tidak memberitahu tentang asal-usul masa lalu mereka, dan mereka berharap Chu Xingchen tidak terlibat. Dan kakek berambut merah berkata bahwa, mereka jangan khawatir, karena Chu Xingchen akan baik-baik saja. Kebetulan ini malam tahun baru, sekarang Chu Xingchen seharusnya menikmati kembang api yang indah di kota Jialan. Sambil terlihat kembang api besar di langit kota Jialan itu. Lalu beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan Chu Xingchen yang terdiam berkeringat dingin karena wajahnya dipegang seseorang. Dan orang itu berkata, adik tampan, kenapa hanya duduk di sini, gadis mana yang kau suka? Dan ternyata, ia sedang terteleport di tempat lokalisasi WTS. Dan Chu Xingchen hanya terdiam bertanya-tanya tentang tempat apa ini. Dan, bersambung, mok, mok.